lalu Anda mendudukan Yesus di situ sebagai Mesiasnya. Jangankan Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias. Orang dikenal di Yahudi aja tidak. Coba Anda ke sana, ke Yerusalem, tanya, apakah Anda kenal Yesus? No, kami tidak kenal Yesus. Siapa itu? Jadi Anda jangan membawa sesuatu narasi yang kemudian bertolak belakang dengan histori. Kalau di dalam Al-Quran narasi yang jelas, Nabi Isa, Rasulullah, hanya untuk Bani Israel, itu jelas itu. Dan dia bukan Tuhan, dia juga bukan Raja. Tunjukkan kepada saya, di mana di dalam kitabnya orang Yahudi anak Maria itu adalah Raja, di mana itu tertulisnya? Ya. Jadi Anda keliru ketika Anda mengatakan Al-Quran itu salah, Allah tidak tahu dan seterusnya. Justru kedudukan Yesus menurut Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa dia hanyalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang membuktikan kenabiannya dengan pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, tanda-tanda kepada Bani Israel, dan mengakui dirinya adalah utusan Tuhan. Itu sudah berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau dikatakan dia adalah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan, kemudian manusia yang bangkit pada hari ketiga, itu tidak ada historinya. Kalau Anda tidak percaya, tolong Anda tunjukkan kepada saya, cari datanya, siapa manusia pertama yang melihat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari dalam kubur. Tidak akan Anda bisa temukan itu. Artinya narasi yang dibangun oleh kitab Anda itu tidak berkesesuaian dengan fakta, sejarah, histori. Al-Quran mengatakan dia nabi, dia rasul, sesuai dengan pernyataan-pernyataan Yesus dalam kitab Anda. Tapi kalau Anda mengatakan Mesias itu adalah Tuhan, di mana Mesias itu Tuhan? Di mana? Tidak ada Mesias itu Tuhan. Lalu ketika Anda mengatakan Mesiasnya orang Yahudi sama dengan Mesiasnya orang Kristen dalam arti visi, memang sama dalam visinya, menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, dari penjajahan. Yesus mampu enggak? Tidak. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Israel lagi di bawah tekanan tentara Romawi, kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Yesus bisa menyelamatkan mereka dari penindasan itu? Tidak. Justru yang menyelamatkan mereka, orang Yahudi, dari penjajahan Imperium Romawi itu adalah sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yesus tidak sanggup, Yesus tidak mampu. Jadi kalau Anda paham, di dalam kitabnya orang Yahudi, Saul itu Mesias, Harun itu Mesias, Elisa itu Mesias, Salomo itu Mesias. Mereka adalah Kristus. Tapi mereka tidak pernah diimani sebagai Tuhan yang datang mati, dibunuh oleh manusia. Demikian. Itu yang Anda harus pahami. Mesias Anda dan Mesias Yahudi itu berbeda. Mesias Yahudi dan Mesias Islam justru sama. Pahami? Nah kan? Bom meletus menunjukkan waktu sudah habis. Oke. Thank you. Terima kasih Bro Herdi. Buat kawan-kawan ya. Oke. Terima kasih Bro Herdi ya. Nanti kalau memang ada besok saya kalau ada waktu ya, kalau Bro Gema gimana besok kita mau diskusi soal yang tadi Bro bawa atau gimana? Atau boleh, Bro Wafi? masalah. Oh boleh. Di sini. Iya, ada Bro Wafi juga boleh, ada saya juga boleh. Di sini boleh. Jadi 2 vs 2 atau 1-1? 2-2 juga nggak apa-apa. Atau 1-1 aja dulu Bro. Gimana 1-1? Kita 2 boleh? Oke, nggak masalah. Intinya gini, saya pesan aja buat room komalnya Kristen. Kalau seandainya dia udah nggak mampu untuk menjawab dari pertanyaan dari orang Islam, khususnya Bang Juma, jangan main mute dan kick. Kita memberikan kebebasan Anda di sini. Bang. Saya banyak diblokir mereka, Bang. Diblokir lagi, ya. Tolong sampaikan ke mereka. Di sini aman kok. Semua Kristen kalau sampaikan ke mereka, ya. Gini, kawan-kawan Kristen kenapa blokir Bro Suma? Karena Bro Suma di room kawan-kawan Kristen itu sering kesurupan, tidak teratur. Yang kesurupan itu di dalam Islam nggak ada ajaran kesurupan. Yang ada ajaran kesurupan itu di kitab Anda. Oke, nanti dikabarin Markus 59 itu kesurupan, Bro, yang nyembah Yesus itu. Bro Gema, Pak Amir nanti Pak John yang kabar ya. Topiknya Pak Gema aja yang tentukan. Gimana? Terserah. Oke, ya. Tapi Pak John Bro, Pak John ini gimana ya?
Yang pertama tadi sudah turun duluan. Yang kedua, nggak apa-apa. dia itu lebih dikit banget ngomongnya gitu loh. Kayaknya 2 lawan 1 kalau gini. Nggak apa-apa, aman-aman. Iya betul. Nggak apa-apa. Terus keduanya yang nyentil banget dia ngocehnya gitu loh. Yang anehnya itu. Padahal itu Bapak, nanti dikabarin Pak John ya, Bro Gemah. Pak Amir, room Anda saya pinjam lagi kali ini besok. Ya, boleh ya Pak Amir? Oke. Tema dari kita berarti ya? Iya, dari Bro Gemah. Tapi ya pastikan temanya 2 arah, jangan 1 arah, kawan. Boleh? Iyalah. Oke, yuk. Ya, nanti temanya itu temanya turun. Berarti silsilah saya dari Musa, jenengan dari Fir'aun gitu ya? Oke. Nanti ya kawan-kawan semua ya, Suma, Bro Naja, Alif yang baru masuk, Bro Gema dan Pak Amir ya. Saya izin turun ya. Selamat malam semua. Ya, malam. Sampaikan ya pesan-pesan saya tadi ya. Tolong jangan main mic, blokir dan mute ya. Oke, makasih. Oke. Thank you. Yuk, sama-sama. Masalah, mantap Bang Zuma, mantap. Tema itu 1 kurang ya Bang Zuma tadi. Katanya. Bang Zuma kurang 1 tadi. Ada bahasa yang kurang di sini Bang Zuma nih ya. Teman-teman semuanya netizen ya. Nggak ada bahasa tadi itu nenek kau kiper, tuyul itu nggak keluar itu Bang Zuma. Kenapa itu Bang? Mereka nggak terlalu menyerang Bang. Oh nggak menyerang ya. Oh iya. Nah, andai saja dia kasar-kasar sedikit udah rontok buat. Udahlah, makasih banyak ya Dinda Wafi, masya Allah. Syukran. Ya, saya masih remahan rengginang saya Bang. Luar biasa. Siap Bang. Dinda Alif juga ada di sini. Lapak saya nih. Oke. Baru nyimak. Mampir gitu. Keburu kursinya dipakai orang makanya saya naik. Assalamualaikum, Tan Alif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ramah sama kawan-kawan yang lain tadi di luar. Lanjut. Oke. Saya aslinya mau pakai istilah nenek lo kipir tapi belum izin ke Bang Zuma, gak enak saya. Kena copyright nanti. Ya enggak. Nenek kiper itu enggak kena. Enggak. Iya, kena copyright soalnya punya Ustadz Juma, jadi kena copyright. Oh iya. Iya. Hak ciptanya punya dia, nggak bisa diganggu. Ya betul. Ya tuyul nenek kiper itu nggak bisa diambil sama kita. Benar. Ada kerbau betina ini. Silakan. Kerbau betina. Ya silakan. Selamat malam. Pada ketawa semua teman-teman di bawah ini, nungguin Bang Zuma ngomong nenek kau kiper, nggak ada keluar. Sorry, hari ini Bang Zuma emosinya terkontrol, jadi nggak bisa ngeluarin kalimat itu semuanya. Dan Pak Amir itu lapak saya terkontrol ini sampai habis. Tuh biasanya kan mati gitu tuh. Pak Amir Li. Iya betul. Kerbau betina itu barusan itu mending nggak usah dinaikkan karena di Kristen aja dia itu nggak dinaikkan karena cuma menghujat gitu. Oh, begitu ya. Di Kristen aja dia banyak yang nolak gitu. Ya. Ini ada Kang Al-Ayubi. Silakan masuk Kang Al-Ayubi. Ini mau Al-Ayubi itu mualaf dia Bang. Assalamualaikum Kang Al-Ayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Di sini ada Ustadz Alif, ada Ustadz Wafi, ada Bang Zuma, ada saya, ada Pak Amir. Silakan kalau mau bicara dengan Bang Zuma. Jangan tanya saya Bang Budi ya, laptop saya mati. Aduh, RD kedua ini. ada pejuang-pejuang Islam yang sangat hebat, luar biasa. Alhamdulillah saya bisa masuk di room ini. Ya lagi alhamdulillah. Di sini Bang Budi tadi saya menyimak, alhamdulillah. Saya ingin tanya kepada Ustadz Wafi, Ustadz Zuma, dan Bang Budi dan Bang Alif di sini. Pertanyaan saya simpel saja begini, mengapa orang-orang Kristen atau yang orang Kristen lah seperti Herdi itu
itu kalau debat itu banyak yang keluar dari rule ya. Saya melihatnya keluar dari rule dan menutupi keluarnya itu dengan menggunakan ayat-ayat yang lain, istilahnya melebar begitu. Berdasar pengalaman panjenengan semua, apakah semua oten itu begitu? Kalau berdebat di saat tidak bisa menjawab atau tidak bisa menunjukkan bukti data yang valid, apakah mereka biasa melebar seperti itu, para Ustadz? Matur nuwun itu saja. Ya. Silakan Ustadz Wafi, Ustadz Alif. Sebelum laptopnya mati, silakan jawab Ustadz Alif atau Ustadz Wafi. Aku nggak bisa jawab. Ini yang jawab kayak gini, ini pertanyaan sangat berat. Yang bisa jawab kalau buat saya itu Bang Juma soalnya. Oh iya betul. Karena beliau ini adalah korban dari kelarian itu. Iya betul. Dia adalah salah satu korban pembulian dari orang-orang oten sampai diblokir. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Jangan ketawa aja di belakang kamera, Bang Zuma. Lanjut. Silakan Bang Zuma. Kayaknya dia lagi ngopi dulu deh sebentar. Ustadz Wafi, silakan Ustadz. Ustadz Wafi. Bang Alip aja deh kalau gitu Bang Alip. Kalau gitu saya mute. Tadi katanya Bang Al-Ayubi ini mualaf ya? Iya benar. Bang Al-Ayubi mualaf, betul. Aduh, nah sebenarnya akhirnya saya malah nangkep. Justru kalau mualaf mestinya paham dong dari karakter tipikalnya, karena kan pernah di posisi sana. Iya begini Bang, tapi saya dulu dalam hal konteks, mohon maaf sekali lagi ya, saya waktu kecil bisa beranjak remaja dan dewasa itu, menurut saya, seingat saya itu, saya kalau berdebat dengan teman-teman yang muslim itu, sekali lagi mohon maaf, itu fokus pada konten, fokus pada pembicaraan. Contoh misalnya, saya pernah masih ingat berdebat dengan guru agama Islam saya waktu di SMA itu tentang keautentikan, keaslian daripada Al-Quran dan Injil waktu itu. Dan kami tidak melebar kemana-mana, tidak menyangkut masalah Yesus itu Tuhan atau tidak, cuman kami fokus saja pada itu Bang. Itu saya dulu, insya Allah ingat saya seperti itu. Tapi seiring perjalanan waktu, saya melihat debat-debat di sini. Suaranya kecil. Halo, cek. Siap, lanjut. Ya. Waktu saya ulang lagi ya Bang ya, mungkin ya. Jadi sewaktu saya kecil atau saya mulai remaja dan itu, kalau saya istilahnya ya dikatakan debat kecil-kecilan begitu dengan teman-teman muslim, itu saya insya Allah seingat saya selalu fokus ya Bang. Misalnya tadi saya ceritakan kembali, misalnya saya berdebat tentang keautentikan Al-Quran dan Injil. Nah, kami bahasanya fokus kepada itu, tidak melebar kepada Yesus itu Tuhan atau apapun, tidak. Jadi yang kita bahas seperti itu. Karena saya masih ingat tugas dari guru sekolah minggu saya, yaitu bahwa saya harus mencari domba yang tersesat agar saya bisa tinggal bersama Yesus di surga begitu. Tapi seiring waktu sekarang ini, pengetahuan itu luar biasa, saya jadi semakin yakin bahwasannya wah ini si orang-orang oten-oten ini kelihatannya benar sekali apa yang disampaikan oleh para guru-guru debaters itu muslim itu ya, bahwasanya mereka kurang paham akan kitabnya sendiri, yang pertama. Yang kedua, bahwasanya mereka tidak menguasai teks, original teksnya. Kemudian saya masih ingat yang disampaikan oleh Ustadz Zuma, bahwasanya musuh utama orang Kristen itu adalah kitab mereka sendiri. Nah, terus saya menambahkan juga, saya membuat kesimpulan bahwasanya kalau berdebat, mengapa sih mereka juga mengabaikan yang namanya kejujuran. Mereka sebenarnya tidak, saya merasakan bahwa mereka tidak jujur. Mereka ketidakjujurannya bisa dilihat dari asumsi. Yang pertama. Kedua, data yang ditampilkan
itu sangat-sangat tidak valid. Sangat tidak valid. Saya setiap kali debat saya itu mesti ngecek apa di googling itu ya, benar nggak yang disampaikan itu, ternyata nggak sesuai gitu loh. Seperti barusan saja tentang Mesias, si Malikul mengatakan bahwa Mesias dalam Kristen dan Yahudi adalah sama. Ternyata saya cross check di sini tidak sama ternyata, seperti yang disampaikan oleh Bang Suma. Nah itu tipuan-tipuan seperti itu apa seperti apa ya, trik mereka untuk berdebat. Kemudian kalau kalah berdebat, kenapa mereka selalu melebar? Apakah untuk menutupi kelemahan mereka atau apa? Makanya saya tanyakan kepada panjenengan semua, itu mengapa. Terus jadi jawaban itu nanti saya seandainya saya memberitahu anak-anak saya atau saudara-saudara saya yang belum Muslim, itu saya mempunyai suatu argumen yang baik begitu, Bang. Itu saja tujuan saya. Terima kasih. Itu abangku poinnya, bahwa keluar dari topik kadang-kadang pembahasannya. Mengapa demikian? Iya, Bang. Berunda. Ya sebenarnya gini loh Bang. Kalau kita melihat ya dari pengalaman beberapa tahun dialog ya, di luar debat, apologet seperti saya ini itu memahami bahwasanya dalam satu kitab memiliki dua aspek pengajaran yang saling tabrak-tabrakan gitu. Contoh misalnya keselamatan datang dari Yahudi gitu. Nah, pola yang kemudian dibangun oleh teman-teman itu asalnya dari Yohanes 4 nomor 22 itu tadi. Ternyata keselamatan yang dimaksud di sini adalah muatannya ketuhanan, konsep Tuhan. Kemudian apalagi hakikat daripada Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Apalagi konsep kenabian. Apalagi konsep perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Nah, kenapa dikatakan keselamatan itu datang dari Yahudi? Karena Allah, Tuhan yang benar itu yang berfirman kepada para nabi. Kedua, memang dikatakan bahwasanya konsep tentang kenabian Nabi Musa alaihissalam, Daud dan seterusnya memang mengajarkan bahwa mereka itu adalah bukti Allah pencipta langit dan bumi mengutus nabinya kepada mereka. Jadi keselamatan itu memang datangnya dari sana. Artinya sembahan-sembahan di luar daripada sembahan yang diperkenalkan oleh para nabi itu sembahan yang tidak benar. Nah, bagaimana dengan kita umat Islam? Kan jelas tuh, kita menyembah Tuhan yang sama, kan gitu poinnya. Jadi keselamatan dari Yahudi ya kita ada di situ karena Tuhannya, makanya kita beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab dan seterusnya. Poinnya ada di situ. Kalau teman-teman Kristen kemudian ditanyai tentang konsep Tuhan, akan tabrakan dengan kitabnya, tabrakan dengan orang Yahudi, tabrakan dengan Yesus. Berbicara dengan konsep firman, tabrakan dengan Yahudi, tabrakan dengan Yesus, tabrakan dengan para nabi yang ada. Semuanya tabrakan, sehingga ketika kita berdebat dan poin itu kita uraikan, kita sampaikan kepada mereka, maka mereka akan lari kepada tema yang lain gitu. Mereka akan meninggalkan itu. Nah, endingnya kayak macam saya nih, di-kick, diblokir, di-mute, dikatakan penghujat, dikatakan penista, dikatakan orang yang suka menghina-hina dan seterusnya. Kenapa? Karena pola yang saya bawa adalah vitamin untuk menyehatkan mereka, dan vitaminnya itu saya dapat dari kitab mereka sendiri. Itu yang mereka nggak suka. Contoh, Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi, langit lebih sulit, lebih sukar langit dan bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Ini berat buat mereka, berat sekali. Berat sekali. Kenapa? Karena Taurat itu jelas-jelas dikatakan dalam kitabnya mereka, Efesus 2 nomor 15, dibatalin berserta dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Dibatalin. Nah, sehingga berani tidak mereka itu kemudian membahas tentang Lukas 16 nomor 17 itu? Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal.
Berani tidak mereka untuk tetap teguh membahas dalil itu? Tentu tidak. Karena di situ kuburan buat mereka gitu loh. Sehingga dikatakan apa? Ambillah Ibrani dari kitab Ibrani, ambillah kitab Roma. Untuk apa? Untuk mengatakan Torah itu hanya bayangan akan datangnya hukum-hukum yang berikutnya, yaitu hukum kasih. Saya kira begitu. Itu yang saya lihat. Siapapun di kalangan mereka yang merasa hebat tentang Bible, saya belum temukan itu sampai hari ini. Silakan yang lain. Oke. Masya Allah. Ya. Nah, ini menarik dari penjelasan Bang Juma. Saya terlepas dari apa yang di suatu poin pertanyaan Bang Al Ayubi ya. Jadi teringat bahwa di salah satu ayat kan itu yang berkaitan dengan di luar Islam, terutama yang mengaku pengikut Nabi Isa dan lain sebagainya ya. Di situ penekanannya di Ali Imran ayat 78 kan sangat familiar untuk kita yang biasa berdiskusi. Saya baca penggalan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litasabuhu minal kitab. Al ayat sadaqallahul azim. Poinnya adalah sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dibaca yang datang itu dari si Allah, padahal bukan dari si Allah. Mereka berkata-kata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Ada sebuah kebiasaan memang kadang-kadang memutar lidah dan keluar dari konteks. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang tertulis pun disangkalnya gitu. Malah disangka kita menafsir. Ya susah juga Alif, karena kalau sampai ada orang yang muncul di kalangan Kristen ya, ada orang muncul di kalangan Kristen lalu benar-benar mendalami Kristenan dan akhirnya menemukan kebenaran, dia langsung dipecat meskipun tidak mu'allaf. Ya seperti yang saya ceritakan, Ustaz Alif, mungkin pernah jenengan dengar, saya punya kitab. Judul kitabnya itu Ar-Risalah ila Ahli Rumiyah, kerasulan Paulus kepada bangsa Romawi. Nah, yang ditulis oleh pastor dari Al-Masihi Kopti atau Kristen Koptik ya. Nah, beliau kan lahir pada tahun 1919. Ketika beliau ini benar-benar mendalami siapa Paulus, ternyata beliau itu dengan tegasnya mengatakan pada kitabnya bahwa innahu awwalu bid'atin fil kanisah al-ula. Jadi pengajaran Paulus ini adalah bidat pertama kali dalam dunia kegerejaan. Nah, sampai detik ini saya tidak menemukan bantahan terhadap kitab tersebut. Dia adalah seorang pastor yang memiliki titel Alimul Aqidah, yang ahli dalam pokok agama Kristen, dan dia diakui kealimannya. Gara-gara menulis kitab itu, dia itu dipecat dari kepasturannya. Dia dipecat dari kepasturannya gara-gara mengkritik Paulus. Tapi herannya saya, dia ada mu'allaf gitu loh. Dia ada mu'allaf. Sehingga apa namanya itu ya, ketika mereka ini disodorkan satu tema, contoh dosa waris seumpama, tidak usah keluar dari tema yang lain ya, khusus dosa waris. Jatuh-jatuhnya setelah mereka gagal menggunakan Roma 5 nomor 12, mereka akan lari kepada Quran, kepada ayat, akhirnya melebar. Itu salah satu ketidakmampuan mereka dalam menjelaskan akidah yang mereka bawa. Gitu. Insya Allah begitu, Ustaz Alif. Iya. Monggo lanjut. Ya, siap, mantap. Terima kasih Ustaz untuk pemaparannya dan penjelasannya. Jadi di sini saya semakin yakin dan semakin insya Allah semakin kuat dalam keimanannya. Saya mohon doanya untuk tetap istiqomah menjalani semua ini. Terus saya semakin yakin akan kualitas. Dari kualitas saya yakin bahwa apa yang panjenengan ucapkan itu saya sudah membuktikan sendiri bahwasanya insya Allah yang panjenengan ucapkan itu semua adalah hikmah. Karena ada data dan tidak ada penistaan di sana. Berbeda dengan lawan kita, ternyata mereka adalah hujatan bukan hujah. Di sini saya tahu siapa yang berkualitas. Sekali lagi
Saya tidak menghujat, saya tidak apa ini, itu penilaian saya. Dan terima kasih untuk pengajarannya. Sekali sukses. Semoga panjenengan semua tetap diberi kesehatan oleh Allah untuk terus berjuang di jalan Allah, dakwah melalui di media sosial seperti ini. Terus yang terakhir, ya Bang Ayubi ini maaf, mualaf. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini mualaf, Bang Juma. Dia sering di komal saya, Bang Juma. Ini pegangan di dalam Yohanes 12 nomor 48 itu pegang aja itu, akhi. Sebentar. Yohanes 12 ayat 48. Iya. Itu aja yang dipegang. Insya Allah pasti lambat laun akan membimbing antum untuk lebih istiqomah kepada Islam. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Di situ jelas sekali bahwa di akhir zaman nanti, ketika di Islam dikatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang kemudian untuk menyatakan kebenaran kepada ahli kitab, dan tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Beriman dalam arti kata apa? Mengaminkan, mengiyakan apa yang Islam ajarkan hari ini, bahwa Isa, Yesus itu hanya Nabiullah, hanya Rasulullah. Dan ahli kitab akan terbelalak matanya, ternyata Islam betul, maka mereka akan beriman. Nah, indikasi kuatnya itu ada di dalam Yohanes 12 nomor 48 yang saya katakan tadi, bahwa Yesus ketika datang, yang menjadi hakimnya bagi ahli kitab, bagi Bani Israel itu adalah perkataan-perkataan yang Yesus pernah ajarkan ketika Yesus datang kepada mereka. Nah, sekarang antum menjadi seorang mu'allaf. Ketika Yesus itu datang di akhir zaman menjadi hakim, antum misalnya ditanyai, wahai Ayubi, kenapa kamu tidak menuhankan aku? Kenapa kau meninggalkan untuk menuhankan aku? Maka lisan kita akan dibimbing oleh Allah untuk mengatakan, antum bukan Tuhan, dan antum tidak pernah mengatakan kamu itu adalah Tuhan. Bahkan di dalam kitab suciku, justru kamu yang dihakimi oleh Allah. Wa isqala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta linastahizuni. Ya, jadikanlah aku sebagai sembahan selain daripada Allah. Kamu mengatakan aku tidak patut untuk kemudian mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Seperti yang ada di dalam kitab saya sebelumnya. Di dalam Yohanes 12 nomor 49. Kamu mengaku kamu tidak berkata-kata dari dirimu sendiri. Yang kamu katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kamu katakan dan kamu sampaikan kepada Bani Israel. Oleh karena itu saya tidak menuhankan dirimu. Apa yang dikatakan oleh Yesus, antum benar, tayyib, sahih, valid. Silakan Anda masuk ke perkara yang berikutnya, diselamatkan oleh Allah. Karena Anda meninggalkan perkara tagut, tidak menyembah kepada utusan Allah. Itu Yohanes 12 nomor 48 itu sangat jelas. Perkataanku yang pernah aku katakan kepada Bani Israel itulah yang akan menjadi hakim mereka nanti. Nah, seperti itu Bang Ayubi. Masya Allah. Silakan yang lain. Oke.